A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa fillah. Diutusnya Rasulullah SAW itu sudah tanda akhir zaman. Ya. Maka aneh jika saya membahas tentang akhir zaman, kok ada yang alergi gitu. Mungkin dia umat yang terdahulu lahirnya salah lahir zaman sekarang. Baik, Rasulullah SAW bersabda, "Bu'itsu ana wasahka hatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Nah, tadi sudah saya ingatkan. Jadi Rasulullah mengisyaratkan kehadiran beliau dengan jarak terjadinya hari kiamat itu seperti telunjuk dan jari tengah. Jadi wafilah ini isyarat. Itu 14 abad yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Saya melipat jari tengah saya wafilah. Antara kita dengan kiamat, bainana wa baina sa'ah kahatain. Demi Allah saya tidak pernah mengatakan kiamat kapan terjadi. Mengatakan tahunnya tahun sekian, tidak. Mungkin itu yang mendengarnya ngantuk. Atau lagi sebel sama saya. Jadi dipelintir ya, jadi A aksen. Yang saya katakan A, tanda petik jadinya. Ya, Ifafilah. Nah, saya sudah sampaikan berkali-kali, kalau kita berada di pintu gerbang kiamat, bukan lagi dekat dengan hari kiamat, dan bukan lagi di akhir zaman, kita berada di ujung peradaban. Ya, peradaban manusia di muka bumi. Ya, saya ulangi kembali, mudah-mudahan masih pada mulai hafal ya, karena terlalu sering mendengar ceramah saya. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga di dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Yang pertama, baina yadi sa'ah, di antara pintu di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa? Tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat? Berarti kita berada di akhir zaman. Sudah lewat Bang ya? Nanti ada lagi Bang, episode kedua Bang. Ya. Yang kedua, indikatornya ada 3. Yang pertama, yukadzabu fi as-shadiq. Orang yang berkata jujur didustakan, orang yang berkata benar dibohongi. Karena ini sistem, maka kejadian yang satu mengakibatkan kejadian yang lain. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, maka yang kedua pasti terjadi. Wa yusaddaqu fihal kadhib. Para pendusta dibenarkan. Nah, dan yang ketiga, wa yu'tamanu fihal khain. Para pengkhianat diangkat menjadi penguasa satu kaum, satu negeri. Dari 3 hal tadi, mana yang belum terjadi di dunia ini? Yang pertama sudah terjadi belum? Iya, jangan sebut di Indonesia. Nanti ditangkal. Ya, di negeri entah berantah sana. Ya, di negeri entah berantah. Yang kedua sudah terjadi juga? Yang bohong dibenarkan? Sudah. Yang ketiga? Udah terjadi belum? Di mana? Di Mesir. Muhammad Mursi digulingkan, yang naik Abdul Fattah As-Sisi. Nah, kita berada di pintu gerbang kiamat. Itu indikator yang kuat bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat, bukan lagi di akhir zaman saja. Kemudian ini secara geopolitik. Kita bahas secara geografis ya, tanda-tanda alam dari tanda-tanda akhir zaman. Ya. Tanda-tanda kiamat itu sebetulnya ada banyak ya. Ada 2, secara umum tanda kiamat itu dibagi 2. Yang pertama ada asyratus sughra, tanda kecil, dan yang kedua ada asyratul kubra, tanda besar. Nah, tanda kecil itu saya hitung kurang lebih ada 164 buah dan kemungkinan bertambah. Kenapa? Karena ada bentuk kemungkinan, ada hadis-hadis yang belum terungkap oleh para ahli hadis ke tengah-tengah umat, sehingga itu tidak terungkap. Ada kemungkinan bisa sampai 200. Tapi dari tanda-tanda yang sudah muncul, dari tanda-tanda kecil, itu saya lihat tinggal 2 yang belum terjadi. Yang pertama, munculnya sungai Efrat munculnya emas di sungai Efrat. Ya, kasful furat bidhab. Ya, gunung emas terlihat oleh manusia tersingkap di dasar sungai Efrat. Apakah ini yang menyebabkan Amerika menggulingkan Saddam Hussein sehingga menguasai Irak dan membuka cabang di Irak, shadow government mereka di Irak? Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua,
dari tanah terakhir justru yang menjadi penghubung antara tanah kecil dengan tanah besar adalah Imam Mahdi. Yang saya berharap tapi juga tidak berharap. Saya berharap karena itulah solusi dari semua polemik dan petaka yang menimpa umat akhir zaman. Munculnya Imam Mahdi itu solusi untuk menyelesaikan semua konflik dan menyelesaikan dan menyelamatkan kita umat Islam dari fitnah duhaima ini. Tapi tidak berharap juga, karena kalau Imam Mahdi muncul, maka yang terjadi adalah perang, dan perang. Secara umum perangnya ada 4. Yang pertama, perang melawan Jazirah Arab, melawan kaum-kaum munafikun di Jazirah Arab. Nah, kalau saya perdalam ini ada yang tersinggung ini. Ya, pasti tersinggung. Makanya di Instagram mereka sadis banget komentarnya sama saya. Jadi curhat lagi nih. Sebentar, tadi saya melihatkan apa? Oh ya nih. Apa tadi yang saya sampaikan? Oh ya. Innakum satazuna jaziratal Arab, atau innakum satuqatiluna jaziratal Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Jadi perang yang pertama ketika Imam Mahdi diutus menjadi mujaddid reformis, bukan nabi, bukan rasul. Perang melawan jazirah Arab. Artinya di sana ada orang-orang munafik yang tidak diakui Islamnya oleh beliau. Makanya diperangi kan? Kalau dia Islamnya diakui, haram memerangi seorang muslim. Haram orang memerangi orang yang sudah bersyahadat. Ya. Faida fa'alu dalika, kata Rasulullah, apabila mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku utusannya, faqad asamu minni dima'uhum wa amwaluhum ila bihaqil Islam. Jika mereka sudah bersyahadat, maka haram kita meneteskan darahnya, haram kita mengambil hartanya, ila bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, zakat dan jihad fisabilillah dengan darah-darah dan nyawa. Itu ya pilihan makabullah. Baik, tuh, Masya Allah, ini saya udah injury time ini. Apa tadi yang saya sampaikan? Saya pernah jatuh ya Babila, saya pernah jatuh dan terbentur sekitar 5 meter. Jadi ada gangguan di kepala kiri saya. Jadi mohon maaf kalau lagi asik-asik ngomong, tiba-tiba tek ada sesuatu, saya lupa. Apa tadi yang saya sampaikan? Perang melawan Jazirah Arab. Iya. Ini saya perlihatkan hadisnya. Oh ya, speaker aktifnya ya, sebentar. Ya, Ibu Filas sudah bisa menjelaskan tadi bagaimana realitas Arab yang disekularisasikan. Ya, bahkan jauh lebih sekuler dari negara sekuler sekalipun. Alhamdulillah. Saya tidak berkata-kata tapi saya melihat sendiri, Ibu Filas, bagaimana Arab Saudi hari ini. Jadi aneh jika ada orang yang menutup diri dari hal semacam itu. Apakah Allah telah menjadikan ghitah pada matanya sehingga dia tidak bisa melihat mana hak mana batil di tanah suci Mekah? Itu yang saya herankan, Ibu Filas. Baik. Nah, ini hadisnya. Innakum satagzuna jaziratul Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ya. Dan ini terjadi setelah Imam Mahdi dibayat menjadi khalifah, Amirul Mukminin, ya, Imamul Muslimin. Ya. Maka dikirimkan pasukan untuk membunuhnya. Yang pertama memerangi adalah raja-raja ini di negara ini. Ya. Wa yaftahu Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Imam Mahdi menang karena tidak akan pernah terkalahkan hatta terbunuhnya Dajjal.
tawzunal farash wa yaftahu Allah, dan Allah kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Perang melawan Persia, maksud yang dimaksud apa? Iran. Dan ihwafillah, ketika Iran diperangi berarti Israel diperangi. Karena Iran dan Israel setali tiga uang. Kalau kita melihat mereka berperang itu kamuflase, itu cover story. Sebetulnya mereka 11-12. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan pasukan Dajjal yang berjumlah 70.000 orang itu dari Iran. Sayati ilaikum Dajjal wa yattabi'unahu sabuna alaf al-yahud mi wadi Isfahan ala jabhatil farash. Dajjal akan datang diikuti oleh 70.000 pasukannya dari bangsa Yahudi Isfahan. Yahudi Isfahan kan Iran, menggunakan jubah Persia. Saya ada data bagaimana, tapi lupa saya masukkan ke sini. Ceramahnya Benyamin Netanyahu. Dia menyampaikan dalam bahasa Ibrani yang ada subtitlenya mengatakan wujudu Israili murtabitun bidin Rafidi. Eksistensi Israel terkait erat dengan agama Rafidah, agama Syiah. Jadi nggak mungkin Syiah bisa dibubarkan kecuali Yahudi hancur. Kalau Yahudi hancur, hancur semua propaganda mereka. Karena ini sistem dan menjalankannya Yahudi. Kenapa harus Yahudi? Karena mereka adalah anak buah. Itulah. Itu ya. Baik. Summa tahzuna Rum wa yaftahu Allah, kalian kemudian akan memerangi Romawi yang dimasukkan Eropa Barat yang kafir, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Nah, saya melihat mudah-mudahan estimasi saya salah. Kalau salah mohon dimaafkan. Ya, kan namanya juga cocok logi ya. Perang melawan Romawi adalah perang terakhir menggunakan teknologi. Perang terakhir menggunakan nuklir. Karena setelah perang melawan Romawi, artinya Konstantinopel dikuasai kembali. Perang melawan Romawi ini terjadi setelah Romawi berkhianat. Kenapa berkhianat? Karena ketika perang melawan Persia, mereka komitmen akan membantu umat Islam memerangi Persia. Dalam arti ketika perang melawan Iran, Israel diperangi. Ketika perang melawan Iran, Rusia diperangi. Ketika perang melawan Iran, maka Mesir yang Syiah pun diperangi. Artinya semua negara Syiah akan diperangi. Sekarang Mesir dipimpin oleh Abdul Fattah As-Sisi, itu Syiah. Suriah dipimpin oleh rejim Bashar Assad, itu Syiah Nusairyah. Sama-sama Rafidah. Ya, sama-sama Rafidah. Nah, artinya negara-negara diperangi. Israel, Rusia, Suriah, Mesir, dan satu lagi. Satu lagi mana? Sebentar, satu lagi negara ini. Saya agak khawatir menyebutkannya karena takut ada intel di sini. Ada intel di sini nih? Oh, kok kesini harusnya. Banyak intel, ini intel semua ini. Intel Pentium berapa? Baik, sebentar ya, Vila. Ini soundnya nggak keluar ya. Thank you so much for your Congratulations for your honorary suite, and congratulations for what you're doing. wonderful. Thank you. Is there something we can't find? Oh, yeah, definitely. I'm trying to order. Yes. Good to see you. Thank you so much. Thank you. Here's something we can't find. Iya. Ini fakta ya, Pak Fila. Tidak bisa kita lupakan dan tidak bisa kita tinggalkan. Tidak bisa kita ingkari. Ini tidak muncul, Kang, bisa bantu ini, Kang, volumenya muncul di sini, Kang. Baik, Ibu Bila, itu yang fakta terjadi. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman adalah innakum la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigarul a'yun juluduhum ahmar zumfaduf wujuhum kalmajanil mutraqah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan memerangi satu bangsa yang bermata sipit, berkulit merah, berhidung pesek,
Yang nyebut pesek Rasulullah, yang mancung, bukan kita. Jadi ukuran peseknya Rasulullah. Karena Rasulullah mancung, ya kita yang disebut pesek. Kalau ukurannya kita, habis dong hidungnya. Maaf ya, saya juga jujur. Baik, Ibu Fulan itu. Ibu Fulan sudah melihat tadi. Baik, Ibu Fulan Makumullah. Sekarang kita lihat ini secara geopolitik ya. Nah, sekarang kita lihat secara geografis, tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam salah satu hadisnya, la ta'tina sa'atu hatta tarudu ardul arabi murujan wanhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kembali hijau seperti dulu pertama kali. Arab dulunya hijau ya Fulah. Saya perlihatkan bagaimana hijaunya Jazirah Arab dan bersungai-sungai, kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah, 195 kilo. والربيع زي كده أخضر كاملة من إلى على مد نظرك. Yang itu lebih jelas ya. Ini saya transit dulu di Jeddah, dari Jeddah ke Madinah. Nah, sepanjang perjalanan ngobrol dengan supir. Bagaimana kondisi Arab hari itu? Kita ngobrol tentang pemerintahan Arab. Dia sendiri jujur betapa memang apa yang saya sampaikan di Indonesia itu terjadi. Dan saya lihat kanan kiri, wafilah sebagaimana wafilah lihat Rasulullah SAW menyebutkan kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput. Ini padang rumputnya. Ya. Wanhara murujan wanhara. Berhijau berpadang rumput dan bersungai-sungai. Nanti kita lihat sungainya. Ini awal Desember 2018. Berarti sudah 1 tahun. 1 tahun berikutnya tidak dapat kita bayangkan bagaimana keindahan mereka. Tabuk itu sudah indah luar biasa. Tidak ada kesan gurun pasir yang tandus, tidak ada. Itu Tabuk ya Bapak. Taif saya rasakan seperti puncak ya. Dinginnya luar biasa, view-nya luar biasa. Nah ini fakta, tanda-tanda akhir zaman dari sisi geografis. Kemudian tanda lain dari sisi geografis juga, munculnya sungai-sungai. Bahkan ada peristiwa ini Wafilah. Ini bukan air tapi pasir. Ini pasir ya, bukan sungai, bukan air ya Wafilah. Ini pasir ya Saudara. Begini cara Allah mendesain tanah Arab untuk menyambut kebangkitan Islam. Ya, banyak sekali bahkan terjadi banjir dan hujan es, hujan kristal. Ada 7 yang terakhir hujan es mengakibatkan 7 orang meninggal dunia di Saudi Arabia. Esnya sebesar-besar ini, Arab adalah suatu negara yang dikelilingi sebagian besar oleh padang pasir yang gersang dan tanahnya yang tandus. Arab dulu dikenal dengan negara yang sulit dengan air bersih, hingga Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizat dengan memancarkan air di jari jemarinya. Lalu, apa yang terjadi dengan tanah Arab sekarang?
الحب من أول حياة هم. Ini sungainya ya Bapak. Ya, ada banyak sungai yang saya lihat. Bahkan di menjelang memasuki Madinah itu ada air terjun di kanan, di sebelah kanan kita di gunung-gunung batu. Ini fakta wa anhara kata Rasulullah, dan akan muncul sungai-sungai. Baik, ini dari segi geografis. Kemudian saya kembali kepada tanda-tanda alam yang lain sebagai tanda-tanda kejadian hari kiamat telah dekat pada kita. Iwabillah, kita lihat dari segi kembali pada sistem geopolitik. Ya, dan ini merujuk kepada kemunculan Dajjal. Ya. Ada beberapa peristiwa, dan ini peristiwa besar yang terurut, namun tidak semua sependapat tentang urutannya. Ini bukan saya membuat, saya coba menampilkan ini dari salah satu situs yang ada di internet. Saya lihat di Google, peristiwa-peristiwanya memang ada terjadi, namun susunannya berbeda. Versi saya jelaskan Bapak. Yang pertama adalah Perang Dunia. Perang Dunia yang dimaksudkan adalah Perang Dunia Ketiga. Nah, Perang Dunia Ketiga ini saya bagi dua. Ada Perang Armageddon, ada Perang Malhamatul Kubra. Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan Armageddon. Saya boleh berdiri? Boleh berdiri ya? Saya agak kurang bebas kalau duduk ya, nggak bisa bergaya. Mohon maaf, agak lebay ya. Baik. Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan Armageddon. Tapi ini pendapat dari para ulama. Armageddon diambil dari dua kata, urah artinya bukit, majdun itu lembah. Dalam pandangan pakar militer dari seluruh dunia, mereka melihat urah majdun atau dalam bahasa Inggris Armageddon, bahasa kita, itu tempat yang paling strategis untuk menguasai Perang Dunia Ketiga. Artinya siapa yang bisa menguasai tempat ini, maka kendali Perang Dunia Ketiga ada pada tangannya. Maka Israel ingin menguasai lembah ini, karena ini wilayah berada di Palestina, antara maksud saya dari tepi barat Transjordania, ya, di daerah Transjordania, kurang lebih di antara itu. Siapa yang menguasai tempat ini, maka dia menguasai laju Perang Dunia Ketiga. Nah, Armageddon istilahnya kemudian muncul seperti itu. Ini perang masih menggunakan teknologi. Ya, perang nuklir masih akan tetap digunakan di sini. Dan perang ini akan berakhir di perang ketika Romawi berhasil dihancurkan. Ketika perang melawan Persia, Romawi ikut membantu umat Islam. Karena sama punya kepentingan ingin menghancurkan Iran dan sekutu-sekutunya. Dan mereka sudah merencanakan untuk berkhianat kepada umat Islam. Lalu mereka memisahkan diri sambil mengatakan salib menang, salib menang. Umat Islam marah. Seseorang mendorongnya dan jatuh ke jurang. Lalu orang Islam yang mendorongnya pun dibunuh. Maka kemudian mereka memisahkan diri dari kaum muslimin, membentuk koalisi. Wahum yajtami'una tahta samanina rayah. Mereka bersekutu di bawah 80 bendera. 80 bendera kemungkinan 80 negara. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa jumlah mereka? 80 kali 120 ribu 960 ribu, hampir 1 juta pasukan Eropa, Bani Rom. Itu mereka yang zilufil a'mak au bidabik. A'mak berarti Turki. Jadi ada kemungkinan mereka berhasil menguasai Turki terlebih dahulu. Nah, maka kemungkinannya dua, antara Erdogan mati membela Turki melawan mereka, atau Erdogan kemudian mengungsi ke Hamas, bergabung dengan Hamas ke Palestina, ke Gaza, karena sudah ada komitmen
Erdogan berjuang bersama Gaza. Ya, I stand with you Gaza. Itu kata dia. Kemudian, nah umat Islam posisinya berada di Aleppo, Halab. Di situlah pasukan terbaik kaum muslimin. Ya. Nah perang ini terjadi setelah Imam Mahdi dibayat. Pertanyaannya, kapan Imam Mahdi dibayat? Imam Filah yakin Imam Mahdi akan muncul? Yang jawab sedikit nih. Oh, mewakili ya. Baik, kita dengarkan pernyataan dari guru kita, ya, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Beliau pernah menyampaikan seseorang yang mengklaim pernah bertemu dengan Al-Mahdi. Tadi saya kajian di Masjid Raya Bintaro Jaya yang pertama, dan kita satu panel, satu meja dengan Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Beliau menyampaikan kalau teman-teman beliau cerita di Afghanistan pun mereka sudah pernah bertemu, mengaku bertemu dengan Al-Mahdi di Madinah. Jadi ada kemungkinan memang Imam Mahdi sudah ada. Pada tahun 2015 itu beliau usianya 35 tahun. Dan 2015 ini beliau bertemu dengan guru-guru kita di Madinah, dan pernah akan terjadi pembayatan terhadap beliau, tapi beliau menolak. Kenapa beliau diyakini sebagai Imam Mahdi? Karena ciri-ciri Imam Mahdi ada pada beliau. Bukan 20, banyak ciri-ciri Imam Mahdi ada pada beliau secara fisik dan secara akhlak. Mulai dari alisnya yang lurus, indah, aknal angfi, hidungnya mancung, saking mancungnya kelihatan tipis, dan matanya dalam, ya. Saya sudah mirip dengan Imam Mahdi matanya. Abnal jabhati, a'lal jabhati, ininya apa? Jidatnya agak lebar. Jadi mas-mas yang jidatnya lebar sudah mirip dengan Imam Mahdi. Jidatnya. Kemudian kalau beliau lihat di matanya itu pelupuk matanya hitam karena mengkerut. Rasulullah mengatakan launul Arabi, warna kulitnya warna kulit orang Arab. Wa jismu Israili, posturnya postur orang Israel. Jadi nyaris sama dengan kita tingginya. Ya, orang Israel nggak begitu tinggi lah. Rata-rata sama dengan kita, tapi agak tinggi sedikit, paling beda 3-5 cm. Ya, karena saya sudah mengukurnya. Ya, saya sudah mengukurnya, bisa saya lihatin nanti. Tapi bukan dengan Imam Palestina, bukan. Kalau Imam Palestina tinggi luar biasa. Baik, masih ada waktu? Gimana lanjut? Sampai jam 12. Oh, ada yang batas. Baik. Kemudian akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Ya. Mendekati Rasulullah SAW, mendekati Rasulullah. Ya. Allahumma agisna sahiban nafi'a, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tulikna bi azaka wa afina qabla dzalika. Akhlaknya Quran. Ya. Subhanallah, hujan besar ya. Alhamdulillah. Bersyukur kita ada hujan besar ya wafilah. Ya, lanjut. Nah, 2015 usianya 35 tahun. Hampir belum akan dibayat. Tapi belum menolak. Lastu mahdiyan. Ana ihdan minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku satu saja orang Madinah. Aku salah satu dari orang Madinah. Hada syekh asahu minni wa hada syekh afdalu minni. Saya ini lebih utama dari saya. Saya ini lebih utama dari saya. Bukan saya. Beliau tawadu menolak. Jadi yang ori, yang asli ini menolak. Jadi kalau ada yang ngaku itu KW, wabilah. Itu untuk membedakan mana yang ori sama yang KW. Ya, yang KW ngaku, yang ori enggak. Makanya yang muncul yang KW. Baik, Ibu Puan Makumulana. Kemudian beliau hijrah ke Palestina, maaf ke Syam. Di sana beliau berjuang bersama kaum muslimin melawan rejim Suriah dan Rusia.
Ini pernyataannya, coba kita lihat, dengar dari, kemudian ternyata sama beritanya dengan yang didapatkan oleh guru kita Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Hanya saja kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia tinggal di Madinah. Dia bersahabat, orang ini orang Indonesia. Dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya, dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang, karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usia segitu. Laki-laki ini, kami katakan kepadanya, kata yang mengirimkan SMS kepada saya, pada dirimu ada ciri-ciri keturunan, memang silsilahnya sudah pasti kepada Rasulullah dan dari Hasan bin Ali, tapi dia menampik dan dia menolak, tidak, bukan saya. Ya, ini ada 4 ya Ibu Pula. Ada 3 ya, Ibu Pula bisa ngopi nanti. Nah intinya itu, 2015 usianya 35 tahun. Berarti sekarang usianya berapa? 39. Dan Rasulullah menyatakan, yang nasnya kurang lebih bahwa Ba'asallahu mahdiyan kama ba'asyanallahu nabiyan. Beliau diutus menjadi Mahdi al-Mahdi, di usia saya diutus menjadi Nabi, kata Rasulullah. Berapa tahun? 40 tahun. Sekarang 39. Berarti kapan beliau berusia 40 tahun? Tahun depan 2020 di musim haji. Berapa bulan lagi di musim haji? Sekarang Rabiul Akhir ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 8 bulan lagi. Kang, udah pada nikah belum? Buruan Kang nikah Kang. Nanti sibuk nggak bisa kawin. Kenapa? Perang dan perang. Ya, belum Mas. Ya Allah, berikan jodoh pada teman-teman yang belum nikah ya Allah. Amin, jatuh. Baik. Ya benar. Nah, kemudian pembahasan tentang Al-Mahdi menarik apabila. Nanti kita lihat, ini versi saya URB. Nanti saya perlihatkan versi pendeta di gereja. Ya, yang ini nih. Yang ini nih. Mereka pun bicara tentang akhir zaman. Tapi nanti, sekarang versi saya dulu. Atau mau versi mereka dengarkan dulu? Yuk kita dengarkan versi mereka ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang serang satu ini. Muhammad, he will be an unparalleled, unequaled leader. He will come out of a crisis of turmoil. He will take control of the world. He will establish a new world order. He will destroy all who resist him. He will invade many nations. He will make a 7-year peace treaty with the Jews. He will conquer Israel and massacre the Jews. He will establish Islamic world headquarters at Jerusalem. He will rule for 7 years, establish Islam as the only religion. He will come on a white horse with supernatural power. He will be loved by all people on earth. So Jesus will return. Yes, Muslims believe that Jesus will come again. They believe in the return of Jesus. Not the true Jesus. The Jesus of Islam, not God, didn't die, didn't rise, didn't provide a sacrifice for sin, but he does return. He's a prophet, and he comes back, and he has one purpose when he comes back, and that is to assist and aid the Mahdi. He returns, listen to this, as a radical Muslim. He comes back as a radical Muslim. He will arrive, by the way, at a minaret near Damascus. And he will come back holding the wings of 2 angels who flew him down to meet the gathering army of the Mahdi. In the east, the army of Prophet. Jesus, when he comes back, will pray to the Mahdi, who is greater than he. He will acknowledge the Mahdi as his Lord. He will make a pilgrimage to Mecca. He will worship Allah, and thus he will
lead all Christians who will follow him to reject their notion of Jesus and accept the real Jesus. There's nothing but a prophet and a man. He will establish worldwide Sharia law. He will become the greatest Muslim evangelist, and he will be the final witness on the day of judgment against non-Muslims. Christians everywhere will affirm that they are wrong, that the gospel is wrong, the New Testament is wrong, he didn't die, he didn't rise, he isn't God, he isn't the Son of God. He himself will come back and point out how wrong we've been. He will correct all misinterpretations and all misrepresentations. Let me quote what the literature says. He will shatter crosses. That's metaphoric for the destruction of the church. A symbol of Christianity being placed in the church. He will kill pigs. He will abolish the tax on non-Muslims because there won't be any living non-Muslims. Can't tax dead people. And then he will do one more thing. He will kill the Islamic Antichrist. He will kill the Islamic Antichrist. Then he will die and be buried by Muhammad, but not until he has destroyed Christianity by revealing who he really is. One of the writings says he espouses the cause of the Mahdi. He is the Mahdi's executioner. He is the Mahdi's enforcer. He is the Mahdi's prophet. And it is he who kills the Antichrist. God is going to be a third person. The Antichrist will show up. The Muslims call him Dajjal. He is the great deceiver. He comes to earth on a mule, and he's blind in one eye. He is an infidel. Intinya itu ya, Fula. Mereka sudah mulai memahami hadis-hadis akhir zaman yang memang sudah viral. Bahkan di Eropa, di London, terutama di Amerika, ada Noriega dan Arkenar yang mereka juga membuat film-film kecil sebanyak 50 seri, membedah peradaban dari awal sampai akhir, dan terutama membahas tentang Dajjal. Jadi ini merupakan sebuah paradigma baru di akhir zaman ini, yang mana manusia dipaksa untuk melek tentang akhir zaman. Baiklah, kembali kepada peristiwa tadi. Nah, jadi maka terjadi perang besar antara umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi bertahan di Suriah, markasnya di Aleppo. Kenapa disebut Aleppo, Halab? Karena berada di Masjid Umawi yang nanti Nabi Isa akan turun. Karena satu-satunya masjid yang Rasulullah sebutkan, Indal Manaratil Bayda, Syarqiyah Damaskus, di masjid bermenara putih di timur Damaskus, itu cuma di Aleppo, Masjid Umawi yang dulu dibangun oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka disebut Masjid Umawi. Dan jadi pertempurannya akan terjadi di sini. Kaum muslimin di sini, Bani Rum yang tadi jumlahnya 960.000 orang bertahan di sini. Orang-orang Bani Rum, 80 bendera, 80 negara, satu bendera, 120.000 pasukan. Umat Islam di sini di Aleppo, Halab. Ini adalah tempat di mana Nabi Ibrahim pergi dari Irak ke Haran, dari Haran ke Halab, dari Halab ke Hebron, Al-Khalil, ya Al-Khalil Hebron, kemudian ke mana? Ke Mekah. Ya, namun sebelum ke Mekah, dari Hebron ke Mesir dulu, mengambil Siti Hajar, menyelamatkan Siti Hajar. Iwafilah. Nah, pertempuran akhir zaman Armageddon akan terjadi di sini, di mana teknologi nuklir masih digunakan, menurut saya. Dan ini adalah masjidnya, Masjid Umawi. Umat Islam sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah.
Wa imamukum al-mahdi, dan imam kalian al-mahdi. Wa huwa yusawu sufufakum, dan dia meluruskan salat kalian. Istawu sufufakum, terus tiru kata dia. Terus watadilu kata Imam Mahdi. Luruskan dan dapatkan. Ketika meluruskan dan mendapatkan saf, fanazala Isa bin Maryam ala janahaid balakaid indal mararatil bayda syarqiyah Damasqa. Ketika Allah mengutus Al-Masih ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 buah pakaian dicelup dengan waras dan ja'faran. Ala janahain malakain, memegang sayap 2 ikat. Bahwa bila ia menundukkan kepala maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkat kelihatan seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali meninggal dunia, padahal nafasnya itu tercium sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut, lantas dibunuh Dajjal. Datang kepada satu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa AS mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Inilah menara putih itu, tempat di mana Nabi Isa AS akan turun. Syarqiyah Damasqa, ini menara putihnya ini. Orang-orang menamakan menara ini menara Isa bin Maryam. Ketika Nabi Isa AS turun, Imam Mahdi berkata, "Ta'ali Nabi Allah, kemari Nabi Allah, sholli lana." Nabi salah. Ya, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa menolak untuk menjadi imam salat. Kenapa Nabi Isa menolak menjadi imam salat? Nah, silakan pelajari Quran surat Ali Imran ayat 81 dan 82. Pelajari dengan tafsirnya. Kalau bisa baca tafsir Ibnu Katsir. Itu jelas bagaimana maksud Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis-hadisnya bahwa semua Nabi dan Rasul itu sudah diambil sumpah setianya. Apabila ketemu dengan Rasulullah SAW, Muhammad akan meninggalkan tugas kenabiannya, bergabung bersama Rasulullah sebagai umat. Maka jika hadir salah satu dari mereka di zaman kita, mereka tidak akan memimpin kita. Karena satu, mereka Nabi bagi kaumnya masing-masing, bukan untuk kita, betul? Kedua, mereka punya kewajiban ittiba kepada Rasulullah SAW. Ada kisah menarik ini. Masih lanjut? Alhamdulillah, masih lanjut. Lanjut? Lanjut, alhamdulillah. Sampai subuh, saya tagih sampai subuh. Teh sampai subuh katanya teh. Boleh teh? Oh boleh? Alhamdulillah. Berarti saya nggak usah ke hotel ya. Baik. Umar bin Khattab bersahabat dengan seorang Yahudi Quraizah. Akhlaknya baik, orangnya baik, dan dia hafal Taurat. Bro, kamu hafal Taurat ya? Emang? Kenapa gitu? Uktub li jawami min at-Taurat indak. Tolong tuliskan beberapa ayat saja untuk saya. Boleh? Tuliskan. Nih. Thank you bro, saya mau ke Rasulullah SAW. Pergi Umar menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qad laqaitu bi ahad min Quraizah. Fakataba li jawami min at-Taurat indak. Afara a'radahu alaika ya Rasulullah? Boleh aku perlihatkan pada Anda ya Rasulullah? Ini petikan Tauratnya. Dilihat sama Rasulullah. Dikira Umar Rasulullah senang. Maka setelah ngasihkan itu petikan Taurat pada Rasulullah, Umar balik badan. Umar rajin. Oh, Taurat dikasihkan sama Rasulullah. Umar tidak sadar apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Sabit bin Abilah menyenggol Umar bin Khattab. Ya Umar, afala tara ma bi wajhi Rasulillah SAW. Hai Umar, lihat wajah Rasulullah merah tersinggung oleh perbuatanmu. Begitu Umar melihat Rasulullah, merah wajahnya. Kaget Umar. Umar sadar perbuatannya menyinggung Rasulullah SAW. Umar merevisi perbuatannya dengan mengatakan, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah SAW bersabda, lau asbaha musafikum, lau asbaha musafikum, summa itabatumuhu wa taraktumuni la dolaltum. Andaikan Musa hari ini masih hidup, lalu kalian mengikuti Musa dan meninggalkan aku seorang diri, sesat kalian. Allahu Akbar. Kok bisa dikatakan sesat? Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Dan bukankah Taurat juga Taurat wahyu Allah juga? Lalu kenapa dikatakan sesat mengikuti Nabi Musa dan Tauratnya? Karena tadi setiap nabi Allah ikat perjanjian dengan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Dan ingatlah Muhammad ketika aku mengambil perjanjian para nabi dan rasul.
setelah aku berikan kitab dan hikmah pada kalian, lalu datang seorang nabi yang membenarkan wahyu kepada yang kalian terima dan juga hikmah tadi, kalian akan beriman kepadanya dan membantunya, menolongnya. Berikutnya, aqratu wa akhadtu ala darikum istri? Apakah kau menerima dan mengambil perjanjian ini? Aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikan, aku menyaksikan bersama kalian. Ayat berikutnya, ayat 82, subhanallah. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Siapa yang berpaling setelah perjanjian ini, fasik itu. Ini Allah berkata-kata dengan para nabi dan rasul. Ada kata-kata faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Siapa yang berpaling setelah ini, fasik dia. Di hadapan para nabi berkata demikian. Lalu bagaimana dengan kita? Ini ada Quran dan Sunnah. Ini ada Quran dan Sunnah. Ya, dengan Taurat aja kan nggak boleh. Sekarang Tauratnya singkirkan, kita ganti dengan karya filsuf Socrates, Plato dan Aristoteles. Apa karya Socrates? Demokrasi maksud saya. Keceletot. Plato dengan monarkinya, Aristoteles dengan republika, politika republikananya. Itu jauh lebih fasik lagi. Dengan Taurat aja nggak boleh, betul? Apalagi dengan filosofinya filsuf Yunani sekelas Socrates, Plato dan Aristoteles. Karya-karya mereka diterjemahkan di masa Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid ke dalam bahasa Arab oleh seorang Nasrani yang bernama Hunain bin Ishaq. Dia Nasrani, bukan Muslim. Dia terjemahkan karya Socrates, Plato, Aristoteles ke dalam bahasa Arab, lalu diberi judul As-Siyasah. Dipelajari oleh para pelajar-pelajar Muslim dan mahasiswa Muslim di Al-Hikmah Mesir, maka melahirkan Ibnu Khaldun dengan Al-Muqaddimahnya, Ibnu Taimiyah dengan Majmul Fatawanya, Al-Mawardi dengan Al-Kamus Sultaniyahnya. Maka muncullah politik Islam. Itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kembali ke Infokus. Ini bukan empat mata. Turun Nabi sallallahu alaihi wasallam di menara itu. Ta'al ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Mari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. La taqaddam hadhihi uqimat lak. Tidak. Ente ke depan. Kamu ke depan. Anda ke depan. Qomat ini dikumandangkan untuk Anda. Ya. Inna ba'dakum li ba'din umara. Sebagian kalian memimpin sebagian yang lain. Tukramatullahi ada hadhil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka Imam Mahdi menjadi imam. Bayangkan Nabi Isa Nabi Ulul Azmi sholat di belakang Imam Mahdi. Karena ada kewajiban Nabi Isa mengikuti sunnah Rasulullah SAW siapapun yang memimpinnya. Itu ya Fila. Ali Imran 8182. Selesai sholat berjamaah, Nabi Isa mengatakan, Iftahil bab, buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 orang Yahudi dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Begitu dibukakan pintunya, napasnya Nabi Isa itu menghantam pasukan 70.000 pasukan Dajjal tadi. Yang menghirup napas tadi langsung mati seketika. Yang lainnya lari tunggang langgang. Jadi kayak gas air mata. Seperti itu, cuma nggak kelihatan. Ya. Maka yang lari dikejar sama pasukan kaum muslimin. Walau yahtabi'u miwari syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, takulu syajar wa hajar. Batu dan pohon berkata, ya muslim, ya mu'min, ya Abdullah, ta'al fil mara'il yahud uqtulhu. Mu'min muslim sini, ada Yahudi di belakangku, bunuh dia. Kecuali Gorkot, dia pohon Yahudi. Dia diam aja, menang baik. Ya, orang ngomong setitik mawon. Nggih? Ada Dajjal. Ada Yahudi? Enggak. Ada Yahudi? Enggak. Tuh ke sana. Itu Gorkot tuh. Dajjal sendiri dia merinding ya Wafila. Melihat Nabi Isa, mencair keringatnya. Deras luar biasa. Lau yasruku lamata min nafsi. Andaikan Isa bin Maryam meninggalkannya, dia mati dengan sendirinya. Tapi Allah menghendaki Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Di mana? Di pintu Lut. Bayangkan peristiwa-peristiwa besar ini terjadi di masa-masa yang dekat dengan kita. Kalau boleh saya memprediksi, gak apa-apa ya, gak akan disebut cocok logi.
Maaf ya muskilah, kita tuntut di hadapan Allah nanti siapa yang benar. Halo, ada hadir ya enggak? Kok jadi maaf ya, jadi curhat lagi. Apakah terjadi 5 tahun ke depan? Baik, saya bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak salah dari Abu Umamah radhiyallahu an, pemimpin kaum Ansar yang masuk Islam di Baiat Aqabah pertama. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, kalau bukan dari beliau, dari Sauban, Rasulullah bersabda, Inna qabla khurujid dajjal 3 sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi kita hidup di muka bumi. Fiha jau'un syadid. Di 3 tahun itu terjadi kelaparan yang sangat. Ya'murullahu as-sama fi sanatil ula an tahbita sulusa matriha. Allah perintahkan langit menahan sepertiga airnya. Sepertiga hujan tidak turun selama setahun. Jadi kalau ada hujan syukuri alhamdulillah. Kalau perlu ditampung. Nanti akan ada hujan, turunkan sama kita nanti ke langit supaya turun sendiri. Wala wa ya'murul arda an tahbita sulusa nabatiha. Allah perintahkan pada bumi menahan sepertiga tanamannya, maka sepertiga tanaman tidak tumbuh selama setahun. Di tahun kedua 2/3 air tidak turun selama setahun. 2/3 tanaman tidak tumbuh, makin merajalela kelaparan di seluruh dunia. Dan di tahun ketiga, ya'murullahu as-sama an tahbisa kullal matara indah. Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuqtiru qutratun minas sama' fi tilka sanah. Maka tidak setetes pun hujan selama setahun. Dan tidak satu tepun tanaman tumbuh selama setahun. Banyak manusia mati kelaparan. Di tahun itu Dajjal muncul. Tapi wafirahummakumullah, peristiwa-peristiwa itu telah dekat bagi kita. Baik wafirahummakumullah, terakhir saya perlihatkan, inginnya saya membahas panjang tentang Dajjal. Tapi tentang Dajjal saya butuh 2 jam khusus. Nanti aja kalau kita ketemu lagi, judulnya Sehari Bersama Dajjal. Mau sehari bersama, bukan bersama URB, bersama Dajjal, tapi yang ngomong URB. Tapi URB bukan Dajjal. Kalau mau nanti, ya, karena membahas tentang Dajjal banyak. Kita harus mengupas sejarah dan coba kita pahami dengan konteks kekinian. Jadi saya aneh sekali, kalau bukan dengan konteks kekinian, fiqhul waqi', lalu bagaimana kita akan memahami fitnah Dajjal? Seperti apa fitnah Dajjal? Kan muncul di zaman kita. Artinya ketika kita menggunakan teknologi, ya kita menggunakan teknologi juga. Tapi Dajjal akan muncul setelah teknologi hilang, sehingga sihir Dajjal menggantikan teknologi. Disitulah ketergantungan manusia kepada Dajjal terjadi ketika teknologi hilang. Karena kita hidup dengan teknologi kan? Kita sangat terkait dengan gadget dan teknologi. Sains dan teknologi bagian dari hidup kita, bahkan menjadi ruh kita. Sehingga kita teknologi hilang, kita tidak bisa survive. Maka Dajjal muncul menggantikan teknologi. Maka dengan mudah manusia menghambakan diri kepada Dajjal karena butuh dengan sihir-sihirnya. Itu iwafillah. Saya mengatakan begini, cocok logi. Baik, iwafillah. 3 menit lagi ya. Oh udah habis. Oh tanya jawab ya. Baik. Tadinya saya mau menyampaikan tentang euforia orang Yahudi Israel, Bani Israel ya, maksud saya Zionis Yahudi. Mereka sedang euforia dan mereka yakin Dajjal akan muncul tidak lama lagi. Karena sapi merah yang akan mereka tumbalkan sebagai sacrifice itu sudah ada, red heifer ya. Red heifernya sudah lahir. Maka mereka melakukan percepatan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan mereka ganti dengan Solomon Temple. Barangkali itu nanti kita kaji dalam tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, saya jawab. Ya, itu waktu saya kembalikan pada pembawa acara Bang Atep. Oh, pemain Persib ya? Oh, bukan. Punten Bang Atep. Silakan Bang Atep. Bismillah. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Saya langsung bacakan saja. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, ada hadis yang menyebutkan Islam akan terbagi menjadi 72 golongan. Apakah pada saat akhir zaman Imam Mahdi di baiat 72 golongan tersebut bersatu? Mohon dijawab. Ibafillah, ada hadisnya sebentar. Masih bisa. Bentar saya coba lihat dalilnya, mudah-mudahan masih ada.
Hadisnya seperti ini. Ala inna man qablakum iftaraku ala sintaini wa sabina millah. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian pecah menjadi 72 golongan. Bukan 72, 73 untuk umat Nabi Muhammad. Yang 72 itu ahlul kitab. Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Coba mudah-mudahan hadisnya masih ada ya, saya lupa lagi. Tiba di sini. Ada di sini coba. Ini harus saya cari dulu dalilnya ya, tapi saya hafal insyaallah. Ya, tidak saya temukan sebentar Bapak Ibu. Jadi dalilnya begini. Ala inna man qablakum iftaraku ala sintaini wa sabina millah. Ingatlah bahwa orang-orang sebelum kalian, kaum sebelum kalian pecah menjadi 72 golongan. Wa hadhil millah, dan umatku ini, millahku ini, wa hadhil ummah sataftariku ala salasati wa sabina millah. Akan pecah menjadi 73 golongan umatku ini. 73. Kulluhum finnar wa wahida fil jannah. Semuanya masuk neraka, yang masuk surga hanya satu. Wahya al-jamaah. Wa wahya al-jamaah ya Rasulullah. Apakah al-jamaah itu ya Rasulullah? Ini nih. Ya. Wahya al-jamaah, dan dia adalah al-jamaah. Zada ibnu Yahya wa Amran, ibnu Yahya dan Amr mengatakan fi hadisihima, wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun, sesungguhnya akan keluar dari umatku beberapa kaum. Tapi ini tidak nyambung dengan yang tadi. Oh, enggak ada pembahasan ini. Dalam nas yang lain, wa mahya al-jamaah ya Rasulullah, ma'ana ali wasabi. Al-jamaah adalah apa yang aku dan para sahabatku mengamalkannya. Jadi mereka yang mengamalkan Quran dan Sunnah secara kafah, itulah al-jamaah, dan mereka terpimpin oleh satu imam. Nah, munculnya Imam Mahdi adalah satu mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Maka tidak ada lagi yang namanya iftirakul ummah, firqah-firqah tidak ada. Maka umat menjadi umatan wahidah. Karena itu tujuan Allah mengutus Imam Mahdi. Yang kedua, beliau akan membersihkan Islam dari paham-paham sesat, sehingga tidak ada Islam versi Nusantara. Keceletot saya, mohon maaf. Dan tidak ada Islam Arab. Yang ada adalah Islam rahmatan lil alamin. Mohon maaf, banyak keceletot. Kemudian yang ketiga, fayamlul arda adlan wa qistan kama muliyat zulman wa jawran. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Nah, kemudian beliau akan membuat umat Islam ini kaya raya. Wiyatil mal sihahan. Beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi yang cicilannya masih besar jangan khawatir, Imam Mahdi datang lunas insyaallah. Ya Allah, turunkan munculkan Imam Mahdi ya Allah, ini debt collector mau datang. Baik, itu barangkali ada lagi? Langsung tutup Iwafillah. Mohon maaf ini karena waktunya habis. Itu tadi, mudah-mudahan kalau kita ketemu lagi, kita bahas nanti tentang Dajjal dan Iblis, pertemuan mereka di segitiga Bermuda. Lalu bangsa mana yang dipilih Iblis dan Dajjal untuk mewujudkan ambisi mereka. Lalu seperti apa propaganda mereka di tengah-tengah kita. Itulah bagian dari fitnah Dajjal. Yang jelas mereka bergerak dalam tiga ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Jangan salah Iwafillah. Silakan buka illuminati.org. Mereka terang-terangan, kami bergerak menguasai dunia dalam dua ranah. Satu, ranah media visual. Ketiga, yang kedua, arsitektur. Saya tambah satu lagi, ritual. Betulkah ada ritualnya? Nantikan kajian bersama saya dalam episode yang akan datang di jam tayang yang sama, bersama MC yang sama, di masjid yang sama. Demikian Iwafillah, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Demi keberkahan kajian kita kali ini, saya doakan siapapun yang hadir di majelis ini, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang belum menikah, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Yang sudah menikah, boleh minta izin untuk menikah lagi. Ya,
dan Allah memberikan kepada kita istiqomahan sehingga sedahsyat apapun fitnah akhir zaman tidak membuat kita menjual iman Islam kita. Tetap kita pegang sepanas apapun dan kita dimasukkan ke dalam pasukan Imam Mahdi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى على آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا المسلمين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في أويغور. اللهم سلم إخوتنا المسلمين في أويغور. اللهم أنقذهم من ظلم الصين الذين لا يعتقدون بآلهتك الذين لا يعتقدون بإيماننا وبإسلامنا لا يعتقدون بتوحيدك يا أرحم الراحمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. Allahumma ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah yang berada di Uighur ya Rabb. Mereka sedang dizalimi oleh kaum Sin, kaum Cina, yang ateis, yang komunis, yang tidak mengakui ketuhanan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, hancurkan mereka yang telah menzalimi saudara-saudara kami di Uighur ya Rabb. Allahumma syatit syamlahum wa farik jamahum waj'alna fi nufurihim. Allahumma ankizil mustadafina minal mu'minina fi Suriah wa fi Palestin wa fi kulli buldanil muslimin ammah. Allahumma jal biladana hada baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur. Wa'tina amiran adilan yakuduna ila sabilik wa ila rahmatik wa ila ridwanik wa ila salamatid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf yang benar dari Allah, yang selaku dari saya pribadi dan saya berisik astagfirullahaladzim. Mohon maaf tentang Dajjalnya tidak panjang dibahas. Insya Allah kalau kita bertemu lagi kita bahas tentang Dajjal khusus insya Allah. Terima kasih kepada DKM Masjid Sunda Kelapa dan juga kepada rekan-rekan dari kajian Sabtu malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.